Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Maudina dengan NIM 224 16103 dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah desain dan analisis algoritma, yaitu mengenai analisis algoritma non-rekursif. Nah, di sini untuk hal pertama sudah dapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Nah, di sini untuk langsung saja kepada pembahasannya. Nah, di sini kan baris bilangannya yaitu suku pertamanya adalah 1 atau suku ke-0-nya, U0-nya itu 1, kemudian min 2, 3, min 4, min 5, min 6. Dan bisa kita lihat di sini yang punya kandidat itu adalah bilangan yang merupakan bilangan genap. Nah, di sini saya sudah membuat fungsi iteratif atau perulangan untuk menghitung suku ke N atau UN. Kalau UN itu kan berarti suku ke N. Sedangkan kalau baris maaf, maksudnya deret itu kan biasanya SN. Nah, jadi ini karena UN kita menghitung suku N-nya atau mencari suku N-nya. Jadi saya membuat algoritma hitung U dan menerima inputan N, di mana tujuannya untuk menghitung suku ke N atau UN. Di mana untuk inputnya yaitu N, integer N non-negatif, kemudian untuk outputnya berupa nilai suku N atau nilai UN ini, dimana di inisialisasi pertama ini saya masukkan nilai 0 untuk U, kemudian dilakukan perulangan sehingga apabila N dibagi 2, N modulus 2 sama dengan 0 atau N bisa dibagi 2 seperti itu dan tidak bersisa atau sisanya itu sama dengan 0. Jadi N akan dikalikan dengan 1 dan dimasukkan ke nilai U lalu ditentukan. Kemudian jika tidak jika di modulus 2 itu tidak sama dengan 0 berarti masuk ke S di sini. Sehingga ditentukan tetap nilai N itu sendiri. Nah, jadi misalkan contohnya nih ya. Nah, kita mengecek cukup ketiga seperti itu, masuk ke sini. Kemudian karena 3 modulus 2 itu tidak sama dengan 0, berarti masuk ke S. Nah, ditentukanlah tahap 3. Kemudian misalkan 6 seperti itu ya. Karena kan 6 di modulus 2 itu sama dengan 0, jadi dikalikan min 1, jadinya min 6. Nah, seperti itu. Kemudian soal kedua itu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, metrik untuk ukuran inputnya yaitu N, karena perulangan dilakukan sebanyak N kali. Sebanyak panjangnya N yang itu N-nya berapa. Kemudian untuk basic expression-nya saya pilih ini yang di dalam N modulus 2. Kemudian apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, N-nya sama, eksekusi basic expression bisa berbeda apakah perlu analisa base case dan base case. Nah, di sini tidak perlu karena kalau N-nya tetap berarti ya sebenarnya itu gitu. Jadinya tidak perlu analisa base case, worst case, dan average case. Contohnya nih, kalau N-nya 5 ya eksekusinya sebanyak 5 kali. Tidak mungkin berhenti di 3 atau berhenti di 1 aja gitu. Jadi tetap 5 seperti itu sesuai dengan N-nya. Kemudian jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai CN, maka persamaannya menjadi seperti ini. CN yaitu sigma sama dengan 1 hingga N dari 1. Nah, sehingga menjadi persamaan langsungnya atau CN-nya seperti ini. Nah, ini diperoleh kita bisa menggunakan rumus pertama. Nah, di sini kan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Jadi seperti ini. Jadi jadinya N dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan N itu sendiri. Karena kan perulangannya dilakukan sebanyak N kali. Nah, untuk soal kedua yaitu mengenai algoritma unit elemen.
itu tujuannya untuk memeriksa apakah setiap elemen A itu unik, lalu inputannya berupa array, kemudian outputnya mengembalikan true jika setiap elemen A unik, dan false jika terdapat beberapa elemen yang nilainya sama. Jadi di sini algoritma ini memastikan bahwa array itu unik, tidak ada yang sama di array itu. Perorangannya seperti ini. Nah, kita diminta untuk mengestimasi running time algoritma unique elemen ini. Di mana ini dikutip dari buku Brian University halaman 63. Di sini saya sudah siapkan untuk best case, worst case, dan best case-nya. Untuk best case-nya yaitu ini bisa saja terjadi saat masuk ke perulangan pertama. Di sana bisa saja kan anggota ringnya itu cuma satu, jadi sehingga hanya menghabiskan satu satuan waktu, itu best case-nya. Jadi cuma sudah masuk awal itu sudah benar dan cuma satu gitu kan, berarti itu memang unik gitu logikanya. Jadi untuk apa dah running time-nya itu kan rumusnya ini itu banyak lalu dikali dengan estimasi waktunya. Tetap saja pesannya satu satuan waktu. Jadi kan satu dikali satu satuan waktu, jadinya sama dengan satu. Kemudian untuk worst case-nya apabila melewati seluruh perulangan. Nah, itu dari untuk satu perulangan itu menjadi satu sigma ini. Nah, bisa kita perhatikan untuk perulangan paling luar ini I dari 0 sampai N-2. Nah, jadi sigma ini dari I sama dengan 0 sampai N-2. Kemudian perulangan kedua di dalam untuk J, di mana dari I plus 1 sampai N-1. Jadinya seperti itu. J sama dengan I plus 1 dengan batas N-1 dari 1. Kemudian jika kita akumulasikan seperti itu menjadi nanti ya. Di sini pengecekannya hanya satu ini ya. Akan mengecek apakah I sama dengan J seperti itu. Apakah dia sama? Jadi kan hanya persamaan di sini, jadinya satu seperti itu. Kemudian kita kerjakan dari dalam seperti biasa. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan bus yang pertama. Jadi tinggal kita masukkan atasnya yaitu N-1 dikurangi, atas bawahnya I plus 1 ditambah 1. Kemudian jika dimasukkan jadi seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mencari ya, mengikuti aturan manipulasi. Kemudian ini bisa dikeluarkan jadi intinya konstan 1. Kemudian untuk ini menjadi dikurangi sigma I sama dengan 0 sampai N-2 dari 1 dikurangi dengan nah untuk yang sigma I sama dengan 0 N-2 dari I ini supaya kita bisa menggunakan kalau tidak salah rumus kedua. Nah, jadinya dimanipulasi lagi. Di sini untuk I sama dengan 0 sampai N0 dari I ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N2 dari I. Seperti itu. Jadi yang belakangnya kita bisa gunakan rumus yang ada. Kemudian jika dimasukkan lagi jadi N ini keluar, ini rumus 1, jadi dari 1 kurangi garis bawah ditambah 1, kemudian ini juga, kemudian dikurangi dengan arah ini kan 0 ya, ini 0 dari 0. Kemudian ini nah untuk yang ini
ini menggunakan, kalau tidak salah itu rumus kedua. Karena rumus aslinya itu kalau dasarnya itu n dikali n plus 1 per 2. Nah, ini jadinya karena n-nya itu n min 2, jadinya n min 2 dikali n min 2 plus 1 per 2. Atau jadi n minus 1 ini. Jadi dimasukkan dan dikalikan sehingga hasil akhirnya dimana jika ini n kuadrat min n atau min 2 ini ya, plus 1 dikurangi 30 n kuadrat min 3 plus 2 per 2. Ini jika dijadikan per 2, di sini berarti kan sisi sananya dikali 2 menjadi 2n kuadrat min 4n plus 2 min n kuadrat plus 3n min 2 per 2. Jadi ini kan 2n kuadrat dikurangi n kuadrat jadi sisa n kuadrat min 4n ditambah 3n jadi min n, kemudian plus 2 dikurangi 2 kan habis. Nah, per 2 berarti menjadi n kuadrat min n per 2 untuk worst case-nya. Kemudian untuk average case-nya. Untuk average case-nya di sini tabel untuk I sama J-nya ya, menyesuaikan dengan itu rumus tadi. Untuk disebut yang tadi misalnya. Jika akan dimulai dari dimulai dari I0 sampai N-2. Nah, dari I0 sampai N-2, kemudian untuk J-nya itu I plus 1 sampai N-1. I plus 1 berarti kalau I-nya 0 kan J-nya 1 sampai N-1. Nah, untuk eksekusi prosesnya seperti ini. Kemudian untuk peluangnya, nah peluang itu kan kita sebelumnya sudah menghitung worst case-nya. Peluang itu kan bisa dikatakan peluang itu tersedia masing-masing elemennya itu 1 per peluang terburuknya gitu. Jadinya atau 1 per seluruh peluang sampai peluang itu dilakukan sampai akhir gitu. Jadinya kita bisa kita peroleh. Nah, peluangnya itu 1 per dimana banyak perulangan itu dilakukan gitu. Banyak seluruh perulangan yang mungkin dilakukan. Nah, jadi 1 per worst case tadi, 1 per n kuadrat min n per 2, mana sama dengan 2 per n kuadrat min n. Nah, untuk kontribusi pada Cn-nya menjadi 1 dikali 2 per n kuadrat min n, dan seterusnya, seperti ini. Kemudian sehingga untuk Cn-nya itu menjadi seperti ini, menyesuaikan dengan rumus tadi dikali dengan peluang ini didapat dari kita lihat oleh ini. Nah, ini kan I-nya 1, 2 sampai N-1 seperti itu. Sehingga jika ini bisa dipindah ke depan, yang 2 per n kuadrat min n ini bisa dijadikan konstan, bisa sesuai dengan aturan manipulasi bisa dipindah ke depan. Kemudian nah ini sebenarnya dari sini karena ada ini 2 per n kuadrat min n-nya ini kesecepatan ini berarti punya konstanta, konstantanya 1 gitu ya. Kemudian yang ini pindah lagi, kemudian menjadi sama dengan seperti ini. Nah, ini tinggal masukkan sesuai dengan rumus itu ya. Karena ini yang bergerak I berarti pakai rumus yang bergerak itu. Jadi karena batas atasnya itu N-1, jadi N-1 dikali N per 2. Jadi jika dimasukkan lagi, ini bisa saling coret-coret gitu istilahnya ya. 2 dibagi 2 gitu kan, 1 di sini. Lalu ini kan n dikali n min 1 dikali n sama aja dengan n kuadrat min n, masih juga coret-coret gitu ya. Jadi di sini 1, kemudian kita tinggal menghitungnya di belakang, yaitu sigma n min sigma
I sama dengan 0 sampai N min 2 dari 1. Jadi ini tinggal pakai rumus itu, rumus 1. Jadi N min 2 dikurangi garis bawahnya dengan 0 sampai 1. Jadi N min 1. Jadi untuk efektifnya itu N min 1. Kemudian untuk soal ketiga, suatu matriks berdimensi yang dicek apakah memiliki elemen di mana A ini sama dengan A J I. Berarti ini kita akan mengecek apakah matrik itu simetris atau tidak. Nah, singkatnya seperti itu ya. Kemudian di sini saya sudah membahas fungsi terakhir untuk mengecek kondisi itu. Ini kalau menurut saya itu saya ngambil seperti algoritma enigma. Nah, di sini untuk mengecek kesimetrisan kan. Nah, di sini saya namakan algoritmanya algoritma simetris yang menerima inputan dua buah array atau matriks berubah dimensi, di mana tujuannya untuk mengecek AIJ apakah AIJ sama dengan AJI. Seperti itu, untuk inputannya sendiri berupa array dua dimensi, bentuknya berupa true or false. Nah, di sini untuk perulangan yang saya buat ini akan dicek setiap elemennya, di mana jika AIJ tidak sama dengan AJI, karena akan berhitungan false. Tapi jika matriks tersebut itu ternyata sama terus, tidak sampai tidak bertentangan seperti itu, tapi bisa melewati perulangan ini akan meresponskan nilai itu. Jadinya akan bernilai itu apabila matriks itu benar-benar simetris gitu sampai akhir, sampai perulangan itu habis ternyata sama terus nilainya. Sedangkan kalau ditemukan nilai yang tidak sama, kalau atau A IJ tidak sama dengan AJI seperti ini, maka akan meresponskan false. Berarti kan di sini terus gitu logikanya. Baik, untuk soal lainnya, panjang metrik untuk ukuran input, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Jadinya metrik untuk ukuran inputnya itu bergantung pada panjang arraynya itu sendiri atau dari n-nya itu berapa banyak suku di array itu, seperti itu. Jadi kalau array-nya panjang ya diskursinya juga banyak. Kemudian untuk basic operation-nya, yaitu saya mengambil yang paling dalam ini, mengecekkan kesalahannya, yaitu apakah A, I, J tidak sama dengan A, J, I. Nah, ini diambil dari baris ketiga di fungsinya. Nah, ini yang mengatakan ya kalau tidak sama kan false. Nah, lalu dijelaskan apakah input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisis SKS dari SKS? Menurut saya iya, soalnya kan bisa aja input ukurannya itu matriksnya sama-sama ada 4 atau gimana gitu ya. Tapi kan bisa aja elemen di dalamnya itu kan berbeda mungkin. Jadinya kalau dilakukan eksekusi batch atau dilakukan looping itu bisa aja sudah di awal ada yang udah ada atau di tengah atau di akhir atau di mana gitu kan. Jadi perlu analisa base case, worst case, dan effective case. Kan belum tentu sama gitu letaknya itunya ya. Nah, letak kesalahannya atau semua lancar kan kita tidak tahu, jadinya butuh. Lalu jika banyak eksekusi basic operation untuk input berupa N dinyatakan sebagai JN persamaan JN, lalu juga mencari persamaan langsung JN. Nah, ini sebenarnya ini mirip dengan soal sebelumnya. Dimana untuk basic case-nya atau kalau elemennya itu cuma satu gitu kan, jadi cuma di satu gitu, ketika masuk perulangannya jadi basic case-nya itu cuma butuh 1 dikali DN-nya kan 1 dikali satuan waktunya itu bisa 1 satuan waktu, jadinya cuma 1 satuan waktu untuk pendek yang seperti itu. Kemudian untuk worst case-nya
Nah, ini karena pengulangannya mirip seperti sebelumnya, jadi mirip sudah sih. Sudah ini mirip sudah seperti jawaban soal nomor 2. Nah, tinggal dianalisis. Jadi worst case-nya n kuadrat min n per 2, kemudian frekuensinya adalah n 1. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.